Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik renungan kita pada video ini adalah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Teks renungan kita diambil dari surat Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya bagi saudara dari Alkitab LAI terjemahan baru 2. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus saat berada dalam penjara di Roma. Epafras yang memimpin jemaat Kolose mengunjungi Paulus di penjara di Roma, lalu menceritakan tentang kondisi jemaat di Kolose. Setelah mendengar cerita Epafras, lalu Rasul Paulus menulis surat Kolose, dan surat itu diantarkan oleh Tikhikus kepada jemaat Kolose. Surat Kolose berkaitan dengan surat Laodikia. Itu sebabnya surat Kolose disarankan Paulus juga dibacakan di jemaat Laodikia, dan surat Laodikia juga dibacakan di jemaat Kolose. Tetapi surat Laodikia hilang, tidak ditemukan, sehingga tidak masuk dalam kanon Alkitab. Dari cerita Epafras, Paulus mendengar tentang pertumbuhan iman jemaat Kolose dan kasih mereka terhadap para penyebar Injil. Untuk merespon cerita Epafras, maka Paulus menulis surat untuk mengajar dan menguatkan iman jemaat Kolose. Untuk terus-menerus memperbarui iman jemaat Kolose sehingga bertumbuh semakin mengenal Allah. Itu adalah konteks dari keseluruhan surat Kolose dan teks renungan kita. Ada banyak hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose. Khusus pada teks renungan kita, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11, ada dua pokok pikiran yang diajarkan, yaitu pertama tentang manusia lama dan yang kedua tentang manusia baru. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sebagian orang hidup di dalam kedagingan. Mereka melakukan percabulan, kenajisan, mengumbar hawa nafsu, mengumbar nafsu jahat, hidup serakah, marah, geram, melakukan kejahatan, melakukan fitnah, dan kata-kata kotor, dan lain-lain. Rasul Paulus mendefinisikan manusia lama sebagai pemikiran
dan sikap hidup di dalam kedagingan, seperti yang disebutkan tadi. Pemikiran dan sikap hidup yang muncul dari penyembahan berhala. Kemudian sebaliknya, sebagian orang lagi, yaitu jemaat Kolose, adalah manusia yang hidup di dalam Yesus Kristus. Manusia baru di dalam Yesus Kristus. Dahulu, sebelum jemaat Kolose mendengar pengajaran Injil Yesus Kristus, jemaat Kolose juga hidup di dalam kedagingan dan melakukan penyembahan berhala. Tetapi kini jemaat Kolose telah menerima Injil Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus, melakukan perintah-perintah Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan agar jemaat Kolose dan kita orang yang percaya pada Yesus agar terus berupaya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Dengan demikian, maka kita telah mematikan segala sesuatu yang duniawi, keinginan-keinginan kedagingan. Sebaliknya, kita juga didorong untuk terus memperbarui diri kita, untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ajaran menjadi manusia baru adalah salah satu ajaran pokok di dalam Alkitab. Ajaran ini terdapat di banyak kitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Hanya penyebutannya saja yang berbeda-beda. Protoevangelium atau janji Allah akan kedatangan Mesias setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah tema menjadi manusia baru di dalam Sang Mesias. Kejadian 3 ayat 15. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Adalah tema menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai kurban pengganti bagi pengampunan dosa adalah tema menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Ia, Yesus Kristus, yang duduk di atas tahta di surga berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Wahyu 21 ayat 5. Ini juga merupakan tema menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Jadi, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, Alkitab mengajarkan tema menjadi manusia baru. Allah menginginkan dan mengundang kita, orang yang berdosa ini, untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Siapa yang kita sembah, itu menentukan kita manusia baru atau manusia lama di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Semua orang bisa mengaku menyembah Tuhan. Semua orang bisa mengklaim Tuhannya lah yang paling benar. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa karakter kita atau pemikiran dan perbuatan kita adalah menggambarkan yang kita sembah itu Tuhan dan Allah sejati atau hanya berhala belaka. Pohon dikenal dari buahnya. Jika pemikiran dan perbuatan kita jahat, maka sudah pasti yang kita sembah adalah berhala, menyembah iblis. Sebaliknya, jika pemikiran
dan perbuatan kita selalu menuju pada kebenaran dan keadilan berdasarkan firman Tuhan, maka itu berarti yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah sejati. Pada teks renungan kita, Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam kedagingan sesungguhnya adalah orang yang menyembah berhala. Itu karena iblislah yang mengajarkan agar manusia hidup di dalam kedagingan. Tuhan tidak mengajarkan kita hidup di dalam kedagingan. Keinginan daging adalah maut, perseteruan terhadap Allah, tidak tunduk kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup oleh Roh, menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Keinginan Roh adalah hidup kekal dan damai sejahtera. Jika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan terus-menerus diperbarui untuk menjadi segambar dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam teks renungan kita, mengenakan manusia baru. Pertanyaannya adalah, mengapa dikatakan mengenakan? Itu karena menjadi manusia baru sesungguhnya adalah sebuah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa menjadi manusia baru. Kita tidak mungkin bisa menjadi manusia baru di hadapan Allah jika hanya mengandalkan kekuatan kita saja atau di luar Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita juga perlu meneruskan anugerah keselamatan itu kepada orang lain, mengajarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Baptisan mempersatukan kita ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian, baptisan membuat kita mengenakan Yesus Kristus, seolah-olah kita mengenakan sebuah pakaian yang bernama Yesus Kristus. Kristus yang kita kenakan itulah yang dilihat Allah, sehingga kita dianggap benar dan layak di hadapan Allah. Kita menjadi manusia baru karena mengenakan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, diciptakan melalui Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Segala ciptaan ada di dalam Dia, dan seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Artinya, baik saat penciptaan langit dan bumi pada zaman dahulu kala, maupun penebusan sehingga kita menjadi manusia baru. Sesungguhnya semuanya itu adalah karya Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, ajaran mengenai manusia baru itu juga berarti kita mengenakan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Mengenakan Kristus itu berarti kita juga mengenakan Allah Tritunggal. Mengapa penting terus-menerus diperbarui? Menjadi segambar dengan Yesus Kristus adalah sebuah proses pembaruan yang terus-menerus. Kita orang yang percaya pada Yesus Kristus memang adalah orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi manusia baru
di dalam Yesus Kristus. Tetapi manusia baru itu saat ini masih hidup di dunia ini. Kita juga masih sering jatuh ke dalam dosa. Oleh karena kita masih tinggal di dunia ini, maka kita perlu untuk terus-menerus diperbarui. Semua dosa yang kita lakukan setelah menjadi manusia baru, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Ajaran menjadi manusia baru juga berarti agar kita tidak mengejar kesia-siaan, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Segala sesuatu di luar Allah adalah kesia-siaan, akan kita tinggalkan jika kita mati. Pengkhotbah mengajarkan agar kita takut akan Allah dan memelihara perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang di hadapan Allah. Allah Tritunggal mengundang kita untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, menjadi manusia baru juga berarti bahwa Allah Tritunggal dan Yesus Kristus menjadi identitas kita yang baru. Manusia baru, identitas baru. Di dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah dan kita mewarisi segala apa yang menjadi milik Yesus. Yesus adalah kepala dan kita orang yang percaya adalah tubuhnya. Dengan demikian, kita orang yang percaya adalah satu di dalam Yesus Kristus. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.